Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi nih bersama Ibu pada pembelajaran seni budaya, yaitu terkhususnya kepada seni tari. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih? Sudah semangat belum belajar sama Ibu? Semoga kalian tetap semangat ya. Oke. Kita akan membahas materi mengenai makna dan simbol tari tradisi berdasarkan elemen gerak, musik, rias, busana, dan properti. Nah, tapi sebelum memasuki materi, Ibu mau bertanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa ya? Ya, benar, mengenai fungsi tari tradisi. Nah, fungsi tari tradisi terbagi menjadi berapa? Benar, 3. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu fungsinya sebagai upacara. Ya, benar. Lalu yang kedua? Yang kedua sebagai hiburan. Benar. Dan yang ketiga? Sebagai media pendidikan. Nah, tari sebagai upacara bagaimana? Tari yang digunakan untuk mengiringi upacara-upacara adat. Lalu yang kedua, tari sebagai hiburan. Apa itu tari sebagai hiburan? Tari yang bertujuan untuk menghibur, benar. Dan yang ketiga adalah tari sebagai media pendidikan. Apa yang dikatakan tari sebagai media pendidikan? Ya, benar sekali. Tari sebagai media pendidikan adalah tari yang digunakan untuk media-media pembelajaran. Benar, masih ingat ya anak-anakku semuanya? Nah, jika sudah memahami materi sebelumnya, maka kita akan lanjut ke materi yang sekarang. Nah, capaian pembelajaran pada fase ini yaitu siswa mampu mengevaluasi hasil penciptaan karya tari dalam menggali tari tradisi berdasarkan makna, simbol, sebagai inspirasi dalam pembuatan gerak tari kreasi secara individu atau tari tunggal. Sebagai wujud alkulturasi diri, siswa mengekspresikan diri dengan menciptakan karya tari yang berpijak pada tradisi. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apa? Yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi makna dan simbol tari berdasarkan elemen gerak, musik, busana, tata rias, serta properti melalui wawasan dan pengalamannya dengan tepat. Langsung saja, yang pertama yaitu elemen gerak tari. Mengidentifikasi makna dan simbol melalui elemen gerak. Nah, sebelumnya apa itu gerak? Ada yang tahu? Ya, benar. Gerak adalah suatu aktivitas atau suatu perpindahan aktivitas antara titik satu ke titik berikutnya. Nah, itu yang dinamakan gerak. Gerak merupakan unsur penting di dalam tari. Jika di dalam tari itu tidak ada gerak, maka apakah itu bisa disebut sebagai tari? Ya, tidak. Karena unsur utama dalam seni tari yaitu gerak. Apakah yang bergerak? Apanya yang bergerak? Tubuh kita. Yang dikatakan tubuh dari mana sampai mana ya? Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Benar. Nah, di dalam gerak tari ini ada pula gerak murni dan gerak maknawi. Nah, di dalam gerak terbagi menjadi 2. Gerak murni. Apakah itu gerak murni? Ya, gerak asli. Benar, di dalam gerak murni diartikan bahwa gerak yang murni atau di dalam tari biasa disebut sebagai gerak wantah. Apa itu gerak wantah? Gerak yang hanya bertujuan untuk memperindah tari, tidak memiliki makna. Nah, sebaliknya, kedua yaitu gerak maknawi. Gerak yang hanya bertujuan gerak yang memiliki makna. Nah, gerak maknawi biasanya diambil dari pengembangan-pengembangan dari gerak murni. Sampai di sini sudah paham? Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, di dalam memaknai makna dan simbol gerak tari, itu berkaitan pula dengan yang pertama, ruang. Nah, ruang itu kira-kira berkaitan tentang apa ya? Apakah tempat untuk pertunjukan tarinya? Apakah tempat gedung penarinya? Atau apa?
Nah, ruang di sini artinya adalah ruang gerak si penari. Di dalam tari, ruang gerak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ruang gerak yang luas, ruang gerak sedang, ruang gerak yang sempit. Bagaimana yang dikatakan dengan ruang gerak yang sempit? Nah, jika ibu berdiri seperti ini menggunakan ruang yang sempit. Yang sedang bagaimana? Jika ibu mengantarkan tangan seperti ini, maka ini menggunakan level sedang. Nah, jika ibu melebarkan tangan seperti ini, maka ibu menggunakan gerak-gerak yang luas. Benar. Nah, biasanya makna dan simbol di dalam gerak tari menggunakan ruang itu yang pertama, jika penari banyak menggunakan ruang-ruang yang luas, biasa menandakan tentang tari ciri khas yang tentang keceriaan, tentang kebebasan, tentang apalagi kegembiraan. Nah, berbanding terbalik pula, jika penari itu banyak menggunakan menggunakan ruang-ruang yang sempit atau ruang-ruang yang kecil, itu biasanya menandakan atau memiliki makna tari tentang kesedihan, lalu tentang kegalauan, kesedihan, merenungan, terus ada banyak lainnya ya. Nah, jika sedang berarti biasa diartikan sebagai tari itu sebagai tari yang bersemangat atau tari yang luas, tari yang ceria, tapi ada juga bisa mengatakan tari itu sedang Bu, tapi temponya menggunakan tempo lambat biasa tentang kesedihan. Nah, yang kedua yaitu elemennya ada waktu. Nah, kira-kira waktu ini berkaitan tentang apa? Nah, waktu ini berkaitan apakah tentang durasi tarinya? Kan ya, waktu di sini diartikan bahwa waktu adalah tempo penari atau ketukan di dalam menari. Nah, tempo juga terbagi menjadi 3, yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat. Nah, biasanya jika seorang penari menggunakan ruang yang luas, biasanya menggunakan tempo-tempo yang cepat. Nah, biasanya dimaknai bahwa tari tersebut adalah tari yang menggambarkan tentang keceriaan, tentang kebahagiaan, bisa pula tentang suatu kebebasan. Nah, jika menggunakan level-level yang sedang seperti tadi, bisa diartikan sebagai keceriaan dan bisa juga diartikan sebagai kesedihan. Benar. Nah, jika menggunakan tempo yang lambat, terus ruang yang sempit, itu ditandakan sebagai makna tari dan simbol tari yang menandakan bahwa tari itu, wah ini tarinya murung, wah ini tarinya tentang menggambarkan tentang kesedihan, meringkuk, terus tangannya gini-gini ya, bisa itu kan masih menyentuh bagian tubuh menggunakan ruang yang sempit. Nah, lalu yang ketiga yaitu ruang tenaga, elemen tenaga maaf. Nah, di tenaga juga terbagi menjadi 3. Nah, tenaga ini bersangkutan atau berkaitan tentang apa sih? Nah, tenaga ini berkaitan pula tentang level. Nah, level terbagi menjadi 3, yaitu level tinggi, sedang, dan rendah. Benar. Di dalam level tinggi, maka intensitas tenaga yang digunakan oleh penari pastilah besar. Jika level yang digunakan penari adalah sedang, maka intensitas tenaga penari yaitu sedang. Benar. Dan yang ketiga, jika seorang penari itu menggunakan level rendah, maka tenaga yang digunakan adalah tenaga rendah atau kecil. Nah, sampai di sini paham? Nah, ruang, waktu, dan tenaga ini sangat saling berkaitan di dalam gerak tari. Jika sudah paham, mari kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang elemen musik. Nah, yang kedua ini adalah mengidentifikasi makna dan simbol melalui elemen musik. Nah, musik, apa sih fungsi musik di dalam tari? Sebagai pengiring, iya benar. Nah, di sini ada fungsi musik di dalam tari menurut Zazuli pada tahun 1994. Yang pertama yaitu musik sebagai pengiring tari. Dan yang kedua yaitu musik sebagai pemberi suasana. Benar. Dan yang ketiga, musik sebagai ilustrasi tari. Nah, makna dan simbol, kita akan membahas tentang makna dan simbol tari dalam elemen musik. Terbagi menjadi 2 jenis nih. Apa yang pertama? Ada musik intrinsik. Apa itu in? Ya, benar, di dalam. Jadi musik in
itu adalah musik dari dalam. Dari dalam apa? Dari dalam diri penari. Ya, benar. Musik intrinsik adalah musik yang berasal dari dalam diri penari. Seperti apa contohnya? Seperti bertepuk tangan. Bertepuk tangan adalah musik intrinsik yang ditimbulkan oleh diri penari. Misal, aksesoris yang digunakan adalah gelang. Gelang itu menimbulkan suara. Nah, itu juga termasuk sebagai intrinsik. Lalu apalagi hentakan kaki atau nyanyian-nyanyian yang dihasilkan oleh penari atau yang diperoleh dari penari, itulah musik intrinsik. Nah, sebaliknya musik ekstrinsik. X pasti sudah tahu, di luar. Nah, musik ekstrinsik berarti musik yang berasal dari di luar penari. Seperti apa? Contohnya alat-alat musik seperti gamelan. Lalu ada apa lagi? Banyak ya, ada banyak lagi. Nah, contohnya itu seperti gamelan. Nah, biasanya musik ekstrinsik itu disajikan dalam bentuk MP3 atau rekaman. Benar. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai musik intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kira-kira nih, musik intrinsik itu musik yang contoh tarinya yang bagaimana? Nah, pernah melihat tari Aceh? Pernah melihat tari Bali yang kercak? Nah, itu tidak menggunakan musik ekstrinsik, namun menggunakan musik intrinsik yang berasal dari dalam diri penari itu sendiri. Nah, jika musik ekstrinsik sudah banyak kita jumpai pada kehidupan sehari-hari maupun jika kita melihat TikTok, melihat YouTube, biasanya tarian-tarian itu pasti menggunakan musik. Musik itu berasal dari musik ekstrinsik. Nah, oke, kita lanjut kepada rias dan busana. Nah, busana, apa sih itu busana? Tata busana adalah segala sesuatu yang dipakai dari kepala sampai dengan kaki. Untuk itu, tata busana tidak hanya dipakai saja, tapi juga meliputi elemen aksesoris pelengkap seperti sanggul, hiasan kepala, gelang, kalung, dan lainnya. Nah, tata busana pula berkaitan dengan bentuk, desain, pola. Makna dan simbol di dalam suatu tari tradisi bisa kita bedakan melalui bentuk, desain, dan pola. Nah, biasanya nih, di dalam tari-tarian tradisional Jawa Tengah, biasanya menggunakan desain dan pola bentuk itu seperti jarit. Itu bentuknya menggunakan apa? Batik-batik khas Jawa, ukiran-ukiran khas Jawa. Berbanding terbalik jika kita lihat di luar Jawa. Misal ada tari dari Kalimantan. Nah, Kalimantan juga memiliki desain atau pola. Nah, mereka menggunakan batik apa? Batik etnik khas Kalimantan. Dan bentuk desain atau pola itu bisa pula membandingkan antara tari satu dengan tari yang lainnya. Dan yang kedua yaitu warna atau corak. Nah, warna nih, biasanya jika warna putih itu menggambarkan tentang apa ya? Jika suatu penari itu menggunakan pakaian yang putih saja, maka menggambarkan tentang apa? Kesucian, benar. Jika warna hitam, kira-kira menandakan tentang apa? Kesuraman, kematian, atau apa tuh? Seram ya, seram. Nah, iya. Warna hitam itu bisa menandakan seram. Nah, kira-kira tentang keceriaan, kira-kira warna apa yang cocok ya? Warna kuning, iya benar. Jika warna merah tuh menandakan apa? Menandakan pula keberanian. Nah, jadi makna dan simbol tari bisa kita lihat dari bentuk warnanya juga. Nah, jika suatu tarian itu menggunakan warna baju yang mencolok, warna baju yang terang, itu biasanya menceritakan tentang keceriaan, kebahagiaan atau kebebasan di dalam suatu tarian. Nah, yang ketiga yaitu ada material. Nah, material itu seperti apa, Bu? Misal, tarian di Jawa itu kain batiknya menggunakan material apa? Material kain, ya. Jika kita lihat tari di Papua, biasanya mereka menggunakan material dari alam. Dari apa itu? Biasanya menggunakan apa? Anyaman atau menggunakan apa? Menggunakan daun kelapa. Benar, mereka masih menggunakan dedaunan untuk busana yang dipakai untuk menarikan tari yang ada di Papua. Nah, sampai di sini sudah paham untuk membedakannya? Jika belum, mari kita lihat contoh berikut.
Nah, contoh berikut adalah tari yang ada di Bali, yaitu tari putri. Nah, di dalam sini busananya menggunakan mahkota, menggunakan material baju atau warna baju yang khas seorang putri kerajaan. Nah, seperti roknya nih, roknya itu ada putih dan ada warna emas. Biasanya menggambarkan tentang kemewahan seorang putri yang ada di Bali. Mahkota juga ya seperti itu, menandakan seorang putri. Biasanya juga material yang digunakan adalah material-material yang bagus atau kainnya menggunakan kain-kain yang bagus. Nah, yang kedua contohnya, nah ada nih tari dari Sumatera Utara, yaitu tari tortor. Nah, biasanya menggunakan perpaduan 3 warna, yaitu warna kuning, hitam, dan merah, yaitu menyimbolkan bahwa orang Medan itu biasanya memiliki jiwa yang keras atau dikatakan kalau di Jawa itu jiwa-jiwa yang berani. Nah, kuning itu menggambarkan keceriaan, mereka selalu ceria dan selalu berani. Nah, jika hitam mereka menandakan bahwa tari itu juga tidak luput dari masa-masa yang kelam, menandakan masyarakat di sana juga tidak luput dari masa-masa yang kelam. Maka 3 warna ini biasanya digunakan atau identik dengan busana yang menghiasi penari-penari yang ada di Medan, Sumatera Utara, terkhususnya suku Batak, yaitu ini tari tortor. Nah, hiasan kepalanya simpel karena ini termasuk tari-tarian kerakyatan. Benar. Nah, yang keempat, yaitu ada rias. Nah, rias terbagi pula menjadi 3. Apa saja? Rias korektif. Apa itu rias korektif? Rias korektif adalah rias untuk mempercantik. Ya, benar. Rias untuk mempercantik diri. Untuk mengubah bentuk-bentuk yang tadinya misal tidak punya alis, dibentuklah bisa punya alis. Nah, itu termasuk dengan rias korektif dan itu sering digunakan dalam tarian-tarian apapun. Nah, yang kedua yaitu karakter. Nah, biasanya rias karakter sebelumnya adalah rias untuk mempertegas suatu karakter dalam tari. Nah, biasanya rias-rias karakter ini digunakan pada penari Jawa saat menggambarkan penari misal tentang penari wayang wong. Nah, penari ini biasanya dipertegas dengan riasan-riasan karakter. Nah, yang terakhir yaitu ada rias fantasi. Apa itu rias fantasi? Rias fantasi adalah rias yang berimajinasi, riasnya adalah rias hayalan. Jadi sesuai dengan si penarinya. Misal si penarinya ini, saya pengen menjadi seorang ular. Maka dia berimajinasi bahwa dia adalah ular. Maka dia menggunakan makeup yang dirasa mendukung, saya sudah seperti ular. Nah, ini adalah jenis-jenis dari tata rias. Sampai di sini paham? Kita lanjut. Oke. Nah, ini adalah contoh tarian yang ada di Papua. Kira-kira dia menggunakan rias karakterkah, rias korektif, atau rias fantasi ya? Jawabannya adalah rias karakter. Benar, rias karakter. Nah, ini adalah menandakan bahwa tarian di Papua banyak menggunakan lukisan-lukisan di wajah. Tidak menggunakan rias-riasan korektif karena mereka menggunakan rias karakter sebagai memperkuat karakter mereka. Mereka adalah suku di Papua, maka makeupnya atau riasnya ya rias karakter khas Papua. Benar. Dan yang terakhir yaitu properti. Properti berarti alat-alat yang digunakan sebagai set dan alat bantu untuk berekspresi. Benar. Properti adalah alat yang menunjang atau mendukung suatu pesan dapat disampaikan kepada penonton. Nah, kira-kira selendang jika digunakan kepada penari tapi tidak digunakan untuk menari, cuman dipakai oleh penari. Kira-kira itu termasuk sebagai properti atau aksesoris ya? Nah, benar. Jika selendang atau ya contohnya ada selendang yang digunakan oleh penari namun tidak digunakan untuk menari, itu adalah masuk kepada aksesoris. Nah, jika aksesoris tersebut seperti tadi selendang, jika dipakai untuk menari, maka itu jatuhnya kepada properti.
Nah, kita lihat contohnya. Nah, contoh pemakaian properti misal tari caping. Nah, berarti kita sudah melihat nih makna dan simbol dari tari ini, menggambarkan tentang tari petani. Nah, caping itu kan biasa digunakan oleh petani. Benar. Nah, sampai sini anak-anak ibu sudah sangat pintar ya, mampu mengidentifikasi berbagai makna dan simbol tari melalui gerak, melalui musik, rias busana, dan properti. Nah, ibu mau tanya nih sebelum lanjut kepada penugasan. Nah, properti misal di dalam tari Papua mereka menggunakan properti apa? Untuk tari-tarian yang ada primitif nih, tari-tari primitif, yaitu mereka menggunakan tombak dari kayu atau dari bambu. Mereka itu menandakan makna apa ya? Nah, biasanya properti yang digunakan mereka itu selalu menggambarkan pesan di dalam tarian tersebut. Tarian tersebut memiliki pesan bahwa mereka menggambarkan kehidupan yang ada di Papua, yaitu kehidupannya, mereka mata pencahariannya di sana itu masih menggunakan apa? Maksudnya masih menggunakan properti tombak, itu biasanya menggunakan apa? Maksudnya menggambarkan apa? Menggambarkan tentang kehidupan mereka yang masih hidup dan bergantung pada berburu. Iya, benar. Nah, lanjut. Di sini ibu ada contoh tari kreasi tari piring yang berasal dari Sumatera. Nah, coba kalian lihat lalu identifikasi. Simak video berikut. Nah, berikut adalah salah satu contoh tarian yang berasal dari Sumatera. Nah, coba setelah kalian mempelajari materi ini, coba untuk PR di rumah, identifikasilah tariannya dari geraknya, dari apalagi dari musiknya. Kira-kira menggunakan musik intrinsik atau ekstrinsik ya. Lalu dari busananya, menggunakan warna apa, lalu hiasan kepalanya menggunakan apa, lalu dilihat dari riasnya. Bagaimana rias yang digunakan pada tari ini? Lalu yang terakhir yaitu properti yang digunakan. Kira-kira propertinya berfungsi sebagai apa dan memiliki arti atau tidak? Kalau diidentifikasi, minggu depan kita akan ulas mengenai tari ini. Nah, sampai sekian dulu. Maaf sebelum menutup, coba kita bersama-sama menyimpulkan materi hari ini. Nah, materi hari ini
yaitu tentang makna dan simbol di dalam tari menggunakan elemen gerak. Elemen gerak terbagi menjadi 3, yaitu ada ruang, waktu, dan tenaga. Sedangkan jenis gerak itu terbagi menjadi 2, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Benar. Lalu ada apa lagi yang dapat kita identifikasi? Yang kedua adalah musik. Musik terbagi menjadi 2, yaitu musik intrinsik dan musik ekstrinsik. Benar. Dan yang ketiga yaitu busana. Busana dapat kita lihat dari coraknya atau desain polanya dan corak. Lalu yang kedua yaitu corak atau warna, Yang pertama tadi adalah mengenai desain pola, dan yang kedua yaitu tentang warna atau corak. Benar. Dan yang ketiga yaitu adalah material dari busana tersebut. Dan yang keempat yaitu ada rias. Nah, rias dapat dilihat pula di setiap penari, makna dan simbolnya dapat teridentifikasi melalui 3 jenis tadi, yaitu rias korektif, karakter, dan fantasi. Nah, yang terakhir yaitu dengan properti. Properti itu apa? Properti adalah alat yang dapat digunakan oleh penari untuk mendukung saat penyajian penari dan untuk memperkuat suatu penyampaian pesan penari kepada penonton. Benar. Nah, sampai di sini dulu anak-anakku pembelajaran hari ini. Nah, semoga kalian bisa menerima ilmu yang Ibu berikan dan Ibu juga masih bisa semangat untuk memberikan kalian materi. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan melalui pertanyaan bisa melalui kolom komentar. Nah, cukup sekian Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.